Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Effendi, rekan saya Nur Lailati Fatia, dan satu lagi itu Nur Aini. Ya, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang cost of equity dan cost of debt. Yang kedua yaitu tentang biaya dana atau modal atau cost of fund. Yang ketiga yaitu fungsi biaya modal. Yang keempat ada cost of equity dan cost of debt dalam keuangan syariah, dan yang terakhir ada implikasi cost of equity dan cost of debt dalam investasi syariah. Ya, untuk materi yang pertama yaitu tentang cost of equity dan cost of debt. Ya, untuk cost of equity sendiri itu merupakan biaya ekuitas atau modal, adalah tingkat pengembalian atau return yang diharapkan oleh para investor terhadap modal yang diinvestasikan dalam suatu perusahaan. Sedangkan untuk cost of debt merupakan tingkat suku bunga yang disyaratkan oleh institusi keuangan atau pihak lainnya. Ya, untuk cost of debt dihitung berdasarkan tingkat suku bunga atau interest rate yang mesti dibayar. Suku bunga yang digunakan dapat ditentukan berdasarkan tingkat risk free ditambah risk premium. Dalam kasus perusahaan yang mengalami profit, untuk cost of debt mesti dihitung sebagai biaya setelah pajak agar sebanding dengan cost of equity. Ya, untuk contoh dari cost of debt itu ketika Anda mengajukan sebuah pinjaman biaya atau biaya hutang ke bank, dan dari pengajuan Anda tersebut nantinya akan ada biaya tambahan yang harus dibayarkan selain pokok pinjaman yang diajukan, yaitu bunga hutang sebagai keuntungan yang diperoleh oleh bank tersebut. Ya, untuk materi yang selanjutnya, biaya dana atau modal atau cost of fund itu akan dijelaskan oleh Mbak Nur Lailati Fatia. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai biaya dana atau modal atau cost of fund. Perusahaan ya dalam menjalankan bisnisnya pasti membutuhkan dana atau modal. Nah, dana yang digunakan oleh perusahaan bisa dipenuhi dari diri sendiri, yaitu berupa modal, maupun dana dari pinjaman pihak lain yang disebut dengan utang. Lah, biaya modal atau cost of fund itu sendiri adalah semua biaya secara real dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mendapatkan sumber dana. Biaya yang dikeluarkan ini bisa bersifat eksplisit seperti biaya bunga, juga bisa implisit, yakni biaya yang tidak dikeluarkan pada saat ini, tetapi dikeluarkan di masa yang akan datang, seperti selisih harga tahun dari tahun berlakunya obligasi. Biaya modal dihitung dari biaya yang real dikeluarkan oleh perusahaan dibagi dengan penerimaan bersih dari dana yang bersangkutan, atau dengan rumus ya, biaya modal sama dengan biaya real dibagi penerimaan bersih dikali 100%. Selanjutnya, fungsi biaya modal. Fungsi dari biaya modal adalah sebagai cut-off rate atau tingkat pembatasan suatu keputusan investasi diterima atau ditolak. Suatu investasi diterima bila keuntungan yang diterima bisa menutup semua biaya modal yang keluar. Keputusan investasi merupakan keputusan jangka panjang, dan biaya modal sebagai tolak ukur diterima atau ditolaknya investasi tersebut. Oleh karena itu, yang perlu dihitung biaya modalnya adalah sumber dana jangka panjang saja. Selanjutnya ada cost of
equity dan cost of debt dalam keuangan syariah. Yang pertama ada bisnis versus kebajikan. Bank syariah menjual barang yang dibelinya dengan suatu keuntungan, menyewakan aset dengan imbalan uang sewa, dan membagi keuntungan yang berasal dari investasi yang berbasis syirkah. Yang kedua ada hutang versus ekuitas. Hutang harus tetap menjadi bagian dari keuangan syariah. Institusi finansial syariah selain menyediakan fasilitas pembiayaan melalui aktivitas perdagangannya, juga menciptakan hutang yang benar-benar terlihat dalam neracanya. Oleh karena itu, permasalahannya bukanlah hutang versus ekuitas, tapi memberikan ketergantungan yang lebih tinggi pada ekuitas dan menjadikan hutangnya sesuai dengan prinsip syariah, di mana ketika diciptakan seharusnya tidak bertambah berdasarkan teori biaya kesempatan konvensional. Selanjutnya, implikasi cost of equity dan cost of debt dalam investasi syariah. Konsep diskonto sangat penting dalam analisis teori modal dan investasi. Secara praktis digunakan dalam evaluasi proyek ataupun keputusan investasi. Misalnya saja model net present value, cost benefit analysis, internal accurate rate of return atau IRR, dividen modal dalam aset valuation, dan seterusnya. Diskonto inilah yang dimaksud dalam time of money. Konsep time value of money atau yang disebut ekonom sebagai positive time preference menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa depan. Konsep yang dikembangkan von Bohm-Bawerk dalam Capital and Interest dan Positive Theory of Economy yang normal, sistematis, dan rasional. Diskonto dalam positive time preference ini biasanya didasarkan pada atau paling tidak berhubungan intim dengan tingkat bunga atau interest rate.